Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang materi vektor. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang besaran vektor. Besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Lalu, contoh-contoh besaran vektor adalah percepatan, kecepatan, gaya, dan momentum. Lalu lanjut ke besaran skalar. Apa itu besaran skalar? Besaran yang memiliki besar namun tidak memiliki arah. Apa sih contoh-contoh dari besaran skalar? Yang pertama, jumlah siswa dalam kelas. Yang kedua, harga sebuah rumah. Resultan vektor. Resultan vektor adalah hasil penjumlahan ataupun hasil pengurangan dari dua vektor atau lebih. Untuk menentukan resultan vektor dapat ditempuh dengan dua metode, yaitu metode grafis dan metode analitis. Lalu saya akan menjelaskan tentang metode grafis. Metode grafis, metode vektor yang lazim digunakan adalah metode jajar genjang untuk menentukan resultan dua buah vektor dan metode poligon untuk menentukan resultan banyak vektor. Berikut adalah tahap-tahap menentukan vektor resultan dengan metode jajar genjang. Pertama, lukislah vektor F1 dan F2 dengan titik tangkap berimpit di titik O. Kedua, buatlah jajar genjang dengan sisi-sisi vektor F1 dan F2. Lalu, diagonal jajar genjang merupakan resultan atau hasil penggabungan vektor F1 dan vektor F2. Lalu, sudut alfa menunjukkan arah resultan kedua vektor terhadap vektor F1. Lalu, ini adalah contohnya. Di sini ada alfa. Contoh soal. Diperoleh hasil panjang vektor R adalah 13 cm dan arah vektor R membentuk sudut 4 derajat terhadap sumbu X positif. Besar vektor R dapat diperoleh dengan mengalihkan vektor R dengan skala panjang vektor. Sebelumnya telah ditetapkan skala 100 meter sama dengan 1 cm. Maka, besar vektor R adalah panjang vektor R kali skala panjang vektor, yaitu 13 cm kali 100 meter per 1 cm, sama dengan 1300 meter. Lalu ada metode analitis. Metode analitis adalah menentukan besar dan arah vektor resultan dengan metode grafis merupakan salah satu pendekatan. Ketepatan hasil yang diperoleh bergantung pada ketepatan dan keteliti dalam menggambar dan membaca skala. Besar dan arah vektor resultan lebih tepat diperoleh melalui perhitungan matematis. Metode analitis dibagi dua, yaitu menggunakan vektor komponen. Contohnya seperti ini. Ada sumbu Y dan sumbu X. Lalu ada F1Y, F1X, F2X, F2Y, F2, dan F1. Besar vektor komponen ditentukan menggunakan rumus F1X sama dengan F1 cos theta. F1Y sama dengan F1 sin cos theta. F2X sama dengan F2 cos theta. F1Y sama dengan F1 sin theta. F sama dengan akar Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Theta sama dengan tan min 1 Fy per Fx. Atau bisa menggunakan rumus kosinus dan sinus. Contohnya seperti ini. R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos alpha. Lalu di sini ada A sama dengan sin alpha, B sama dengan sin beta, lalu ada R sama dengan sin theta. Di sini ada dua buah gambar. Yang pertama ada gambar rumus mencari besar resultan vektor, dan yang kedua gambar struktur mencari arah resultan vektor. Rumus mencari besar resultan vektor adalah R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos alpha. Dan rumus mencari arah resultan vektor adalah R per sin alpha sama dengan
F1 per sin A min sin alpha min beta sama dengan F2 per sin beta. Di sini ada contoh soal. Diketahui sudutnya adalah 60 derajat. F1-nya sama dengan 8N, F2-nya sama dengan 12N. Hitunglah besar dan arah vektor resultannya terhadap sumbu X positif. Rumusnya terdapat pada slide sebelumnya. Dan cara menghitung yang A adalah R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. R sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah 2, 8, 12 cos 60 derajat. R sama dengan akar 64 derajat ditambah 144 ditambah 192 setengah. R sama dengan akar 304. R sama dengan 4 akar 19N. Lalu teman-teman bisa mengerjakan contoh soal yang B, yaitu arah vektor resultannya terhadap sumbu X positif. Lalu ada perkalian vektor. Perkalian vektor terdiri dari dua jenis, yaitu perkalian titik atau dot, atau perkalian silang yang bisa disebut perkalian cross. Perkalian titik atau dot. Perkalian titik dari dua buah vektor A dan B dituliskan sebagai A titik B. Bisa dibaca A titik atau dot B. Perkalian titik memiliki sifat distributif, yaitu A titik B tambah C sama dengan A titik B ditambah A titik C. Dan juga memiliki sifat komutatif, yaitu A titik B sama dengan B titik A. Dalam perkalian titik ada 3 poin penting, yaitu jika kedua vektor A dan B saling tegak lurus, A sama dengan 90 derajat, maka A titik B sama dengan 0, cos 90 derajat sama dengan 0. 2. Jika kedua vektor A dan B searah, A sama dengan 0 derajat, maka A titik B sama dengan AB cos 0 derajat sama dengan 1. 3. Jika kedua vektor A dan B berlawanan searah, A sama dengan 180 derajat, maka A titik B sama dengan min AB cos 180 derajat sama dengan min 1. Contoh soal. Vektor gaya dan perpindahan mempunyai persamaan F sama dengan I tambah J tambah K, dan S 3I tambah 4J tambah 6K. Tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Diketahui F sama dengan I tambah J tambah K dan S sama dengan 3I tambah 4J ditambah 6K. Yang ditanya adalah usaha. Ini adalah rumusnya. W sama dengan F dikali S. I tambah J tambah K titik 3I tambah 4J tambah 6K sama dengan 1, 3 tambah 1, 4 tambah 1, 6. Sama dengan 3 tambah 4 tambah 6. Jadi, W sama dengan 13. Nah, ini teman-teman bisa mengerjakan. Mungkin nanti sesudah kelompok saya presentasi bisa dikumpulkan. Lalu ada perkalian silang atau cross. Perkalian silang dari dua buah vektor A dan B dituliskan sebagai A kali B, dibaca A silang atau cross B. Pada perkalian silang tidak berlaku sifat komutatif, sehingga A silang B tidak sama dengan B silang A. Pada perkalian silang berlaku sifat antikomutatif, yaitu A silang B sama dengan min B silang A. Jika kedua vektor A dan B saling tegak lurus, A sama dengan 90 derajat, maka A silang B sama dengan AB sin 90 derajat sama dengan 1. Jika kedua vektor A dan B searah, A sama dengan 0 derajat. A silang B sama dengan 0, sin 0 derajat sama dengan 0. Jika kedua vektor A dan B berlawanan searah, A sama dengan 180 derajat, maka A silang B sama dengan 0,
sin 180 derajat sama dengan 0. Contoh soal. Jika dua vektor A sama dengan I tambah 2J dan vektor B sama dengan 4J ditambah 5K, maka tentukan hasil perkalian silang antara vektor A silang B dan B silang A. A silang B, IJK 120045 sama dengan 2045 I tambah 0150 J tambah 1204 K. A silang B sama dengan, jadi seperti silang B, perkalian silang seperti ini, sama seperti saat kita SMA atau SMP. 2 dikali 5, 0 dikali 4, 0 dengan 0, 0 dengan 0, 1 dengan 5, J, 1 dengan 4, dan 2 dengan 0. A silang B sama dengan 10 dikurang 10, I, tambah 0 kurang 5, J, tambah 4 kurang 0, K, sama dengan 10 I kurang 5 J ditambah 4 K. Lalu teman-teman bisa mengerjakan B kali A. Di sini kami sudah memberi contoh soal yang A silang B. Teman-teman bisa mengerjakan B silang A. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.